Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel ini. Alhamdulillah channel ini terus meningkat, berkembang sedikit demi sedikit ya. Pastinya bisa selalu memberikan edukasi, motivasi, semangat yang positif buat teman-teman semuanya. Hari ini cukup menarik nih pembahasan kita ya. Orang gagal bayar pinjol, disebar datanya, ini nggak ada masalah. Gitu loh. Ini ada debt collector ya. Disebar datanya malah kecemasan dan ketakutan gitu loh. Dan saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Ya, saya bahas ini buat teman-teman supaya teman-teman bisa melihat nanti ya ada debt collector ketakutan gara-gara nick KTP dan ID card dia tersebar di medsos dari debitur yang gagal bayar pinjol dan melakukan pengancaman mau melaporkan ke pihak kepolisian dan mau melaporkan ke ketua debt collectornya ya. Oke, ini sudah ada ini di sini tapi nanti kita tidak munculkan ya karena ini pertanyaan dari teman juga. Oke. Ya, kita bahas ini. Oke, tepat. Ini menarik banget kita bahas dari debt collectornya sekarang giliran mereka ya. Yang biasa mereka meng-share data-data orang-orang nggak ada masalah tuh. Giliran data mereka sibuk nih mau dilaporkan ke ketua debt collector, mau dilaporkan ke macam-macam lah mau dilaporkan ya. Dan sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel Solusi Utang, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Semoga channel ini terus berkembang dan pastinya bisa memberikan solusi dan motivasi buat teman-teman yang lainnya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama saya. Dari salah satu subscriber saya juga ya, dia telah tergabung di dalam grup. Tadi saya mendapatkan chat dari admin. Ini dibantu dong untuk edukasi. Ini menarik nih. Kenapa menarik? Karena ini langka banget dan belum pernah saya bahas tentang debt collector ingin menuntut si debiturnya gara-gara nick dia tersebar dan ID card dia tersebar gitu ya. Oke. Bang, apa benar DC bisa nuntut kita kalau kita menyebarkan nick data DC di grup ya? Ini kan ada nomor nicknya, katanya mau dilaporkan karena saya sudah menyebarkan ke grup Facebook. Oke. Ya. Si DC itu kan unik. Ya. Giliran dia yang menyebarkan data orang, itu nggak ada masalah. Giliran dia, surat tugas dia dipoto oleh si debitur yang namanya saat ini kan kebebasan dari bermedsos ya. Panik, stres dia. Berarti ada yang mau disembunyikan dari debt collector dari hal ini ya, menyangkut soal private dia, soal privasi dia ya, silahkan aja ya. Dan teman-teman untuk bertanya ini nggak perlu pusing juga, nggak perlu stres juga dalam hal ini ya. Ini ganjaran aja buat debt collector, pelajaran aja bagi mereka gitu loh ya. Dan jangan asal misalnya seenaknya menyebarkan data orang gitu loh, dan giliran data dia disebarkan panik nggak, stres nggak di situ ya. Stres kan, makanya berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal itu. Kalau bekerja sebagai debt collector, sah-sah aja, silahkan. Mau bekerja jadi penagih hutang, mau bekerja apa, tapi bekerja itu sesuai SOP dong. Ya, sesuai fakta yang ada di lapangan. Ya, sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Jangan hanya menyesuaikan diri dengan ala preman, mendahulukan kekerasan, mendahulukan tekanan, jangan seperti itu. Ya. Ini kan surat tugas, Bang. Dari situ ada nomor NIK ketua DC-nya. Sudahlah, terserahlah. Mau ketua DC, mau sesepuh DC-nya, mau orang tua dari DC-nya sekalipun. Silakan, kalau tidak terima, memang negara kita negara hukum, kok lanjutkan. Ya, tidak terima dalam hal itu ya lanjutkan. Nanti polisi bisa mengkaji peristiwa itu. Ngapain kita pusing-pusing mikirin ini? Ya, anggap aja ini kita kasih ganjaran untuk si debt collectornya. Ya, panik kan kalau data dia disebar. Panik kan kalau ID card dia masuk ke medsos orang gitu loh. Makanya kita itu jangan menanam sesuatu gitu.
Dia kan kebiasaan tuh menanam sesuatu, menakut-nakuti orang, mau menagih ke medsos ini segala macam. Apa dipikir orang nggak malu juga? Ya, harusnya diseimbangkan di tengah posisi itu. Ini kan surat tugas bank dan dari situ ada nomor NIK. Ya, ada nomor NIK ketua DC. Iya bang, saya lupa apa itu nanti jadi masalah. Soalnya katanya mau dilaporin ke ketua DC-nya. Saya bertugas di wilayah hukum kabupaten, akan kami proses di Polres Kabupaten penyebaran NIK media sosial pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1, 2, 3. Dia sudahlah terserah. Mereka coba aja gitu loh. Ya, lagian untuk delik Undang-Undang ITE itu tentang pasal 27 ya atau pasal yang ini deliknya sudah diubah ya sesuai dengan SKB 3 Menteri kemarin, tapi silahkan aja. Ya, negara-negara hukum kok. Kita sebagai warga negara kalau ada ketidaksenangan, ya sudah lanjutkan. Gitu loh, nggak usah khawatir dalam hal ini gitu loh, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu jauh lah memikirkan hal-hal yang seperti ini. Ini kan surat tugas bang, di situ ada nomor NIK. Oke, niatnya cuman sharing di grup yang sama-sama galbay bang, biar sama-sama kuat mental kalau didatangi. Oke, itu nggak ada masalah, itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, yang jadi masalah itu kan si debt collectornya aja tidak terima dalam hal itu. Jadi kalau misalnya mereka ingin melanjutkan prosesnya, silahkan aja, kita persiapkan dirinya kok. Ya, insya Allah kami akan bantu Anda nantinya, nggak usah takut dengan hal itu. Ya, itu keegoisan dari debt collector. Ini ada lagi, ya, saya ini sebenarnya malas ya membahas tentang DC datang terus. Yang jadi pertanyaan saya buat teman-teman semuanya, ini mau sampai kapan gitu loh. Ya, tentang kehadiran DC ini menjadi hal-hal yang kayak mana ya, sangat menakutkan dan cukup menakutkan dalam diri teman-teman semuanya. Mau sampai kapan, itu pertanyaan saya, mau sampai kapan gitu loh. Ya, kalau ini tidak dicegah, ini tidak diatasi sesegera mungkin, bisa berakibat fatal nanti kepada diri Anda. Ya, ini ada lagi, ini apa nih? Kadang aneh-aneh gitu loh. Padahal saya di sini kan udah jelas itu. Misalnya atas dasar ketidakmampuan ya sudah, nggak ada juga orang yang bisa memaksa Anda terus-terusan membayar sementara uang Anda nggak ada. Tapi saya nggak habis pikir dengan teman-teman itu yang selalu berpatok ke dalam hal-hal ini. Ini ada lagi nih, tunaiku galbay setelah 2 tahun DC ke rumah. Assalamualaikum Bang Medi, maaf mengganggu. Saya lihat konten Bang Medi di YouTube tentang solusi pinjol. Kebetulan saya sedang dalam situasi sulit tersebut yang buat saya nggak tahu harus berbuat apa. Kira-kira 2 tahun lalu saya pinjamkan data saya ke salah satu teman saya untuk ajukan pinjaman di tunaiku sebesar kurang lebih 20 juta. Kemungkinan lebih selama tenor 10 bulan. Setelah bertahun-tahun berlalu, semuanya baik-baik saja. Bahkan saya pikir cicilan tersebut sudah terselesaikan. Karena HP saya rusak, saya kehilangan nomor kontak dan WhatsApp saya karena nomor yang lama sudah tidak aktif. Dan tiba-tiba awal September 2022, ibu saya bilang ke saya kalau ada debt collector yang datang ke rumah ibu, saya dan menagih cicilan yang baru dibayarkan 3 kali. Sekarang saya bingung harus bagaimana karena saya tidak sanggup untuk melunasi cicilan tersebut. Terlebih saya merasa keberatan karena saya tidak gunakan dananya. Dan kira-kira saya harus apa bang? Karena DC sudah datang ke rumah ibu saya. Saya takut dapat membuat kegaduhan dan membuat malu keluarga. Tapi satu sisi pun saya tidak mampu membayar. Oke. Ya. Ini kan kita bisa persimpel aja nih. Ini kan melambangkan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan karena bukan Anda yang menggunakan uangnya. Ya. Anda kan tahu tuh alamat teman Anda itu di mana. Anda datangilah. Anda datangi dan Anda konfirmasi bagaimana soal kelanjutan pembayaran dia. Ya, berapa banyak yang dia bayar? Apakah memang benar yang dia cicilkan itu cuma 3 bulan cicilan? Mana tahu lebih. Gitu loh. Ya, coba Anda konfirmasi dulu ke teman Anda. Setelah itu nanti Anda hadapkan antara debt collector dari tunaiku dengan teman Anda yang menggunakan uangnya. Biar terbangunnya kesepakatan baru. Ya, kedepannya jangan ulangi lagi. Habis itu, dan saya tahu tunaiku sudah terdaftar OJK dan legal, dan ada salah satu teman saya yang bercerita bahwa temannya sampai disidang di pengadilan karena tidak membayar cicilan hutang di salah satu bank swasta
Sementara tunaiku tersebut milik Amarbank. Dan seperti yang saya baca di internet bahwa mereka bisa menggugat melalui jalur One Prestasi. Lalu apakah saya bisa masuk penjara karena gugatan tersebut? Oke. Ini kesalahan dari kita yang sering banget terjadi. Ya, kata teman saya, kata si A, kata si B, ada yang orang meminjam di bank. Ya, habis itu dituntut ke jalur persidangan, misalnya gitu, ke jalur pengadilan. Ya, mau perdata pidana saya nggak tahu nih. Kita juga nggak tahu nih banknya bank mana. Ya, dan teman Anda ini mendapatkan cerita seperti ini akurat juga atau tidak, dia nggak tahu. Berapa nominal utang orang ini di bank? Ya, berapa anggunan dan aset yang mau dilelang? Kan panjang, tapi kita malah mengkaitkan. Ya, jadi apa yang diceritakan orang ditangkap. Kita di tengah situasi sulit, ya. Memang saya selalu bilang kayak orang sakit. Orang sakit itu apapun obat yang diberikan, dia telan. Bagaimana kalau racun? Seperti ini. Ungkapan dari teman Anda, dia menyampaikan di sini bahwa teman yang sampai di sidang di pengadilan karena tidak membayar cicilan hutang di salah satu bank swasta. Hutang di salah satu bank swasta. Ya, hutangnya berapa? Pakai anggunan kah? Ya, kejadiannya seperti apa? Kita nggak tahu. Kita cuma nangkap ada salah satu teman saya yang digugat ke pengadilan oleh salah satu bank swasta. Dan kita kaitkan karena kita tahu tunaiku adalah Amarbank, bank swasta juga. Nggak bisa kawan, nggak bisa dikait-kaitkan dengan hal itu. Ya, mereka ya mereka, kita ya kita gitu loh. Nggak ada hubungannya. Ya, jangan disangkut pautkan. Habis itu seperti yang saya baca di internet bahwa mereka bisa menggugat melalui jalur One Prestasi. Lalu apakah bisa saya dipenjara karena gugatan tersebut? Jalur One Prestasi dibolehkan karena negara kita adalah negara hukum. Silahkan. Ya, tidak terima dengan hal itu, pinjol berhak kok untuk mengajukan gugatan secara perdata. Tapi tidak ada seseorang pun yang bisa dipenjara, dihukum pidana atas dasar ketidakmampuan dalam membayar hutang. Itu tanda kutip. Ya, harus Anda pegang terus. Pasal 19 ayat 2. Ya, itu sudah ada di situ. Jadi jangan mengada-ngada. Apakah dalam aturan setelah lebih dari 1 tahun DC tetap bisa menagih, sementara saya tidak mampu membayar dan saya tidak mau memaksa dan terjebak dengan meminjol lainnya untuk melunasi. Kira-kira saya harus apa bang? Mohon bantuannya. Nggak perlu Anda pinjam uang di tempat lain. Nggak perlu gali lubang tutup lubang. DC datang hadapi. Ya, memang mereka tidak ada batasan waktu mereka dalam menagih. Tapi resikonya cuma satu. Nama kita masuk dalam skor kredit bermasalah. Ya, hadapkan, cari teman Anda yang memakai dana Anda, pertemukan mereka dan tanya teman Anda, minta jaminan mereka. Bagaimana ini soal nama baik saya? Bagaimana dengan nama saya yang dirugikan karena Anda tidak membayar cicilan? Temui seperti itu. Jangan kita ngada-ngada, jangan dengar cerita orang yang tidak paham, jangan dengar cerita ini, jangan dengar cerita ini. Walaupun Anda gagal bayar di satu tempat yang sama, permasalahan dan kejadiannya pasti akan berbeda. Ya, tidak bisa dipukul rata. Si A diproses hukum, Anda enggak. Ya. Si A enggak diproses hukum, Anda juga belum tentu. Jadi enggak bisa disamain. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati dari teman-teman menangkap solusi dari orang-orang, apalagi solusi itu penuh jebakan dan penuh dari unsur yang menakutkan buat diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini dapat membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar dan telat bayar di pinjol. Ya, sisanya nanti Anda bisa bergabung dalam grup WhatsApp saya, kita bisa berdiskusi, konsultasi lebih detail. Sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.